baik. Nah, Ibu di sini punya ice breaking buat kalian supaya kalian semakin semangat nih. Nah, buat ice breakingnya sendiri itu tepuk semangat. Kalian tahu nggak tepuk semangat kayak gimana ice breakingnya? Oke, Ibu contohin ya. Nah, tepuk semangat. Semangat. Bisa anak-anak? Bisa. Boleh anak-anak berdiri? Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Ibu mau tanya, kalian sudah bisa operasi penjumlahan belum? Sudah. Sudah bisa membaca data lewat berbentuk tabel atau grafik? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, untuk hal tersebut nanti akan kita gunakan pada materi kali ini. Kalian tahu nggak sekarang mau belajar apa nih? Oke. Nah, Ibu kasih sedikit gambaran ini mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pada gambar ke-1 bisa dilihat ini sedang apa? Sedang berbelanja. Saya sedang berbelanja. Yang kedua, sedang apa? Saya sedang mengendarakan mobil. Nah, untuk kasus pertama ini, misalkan nih seorang ibu-ibu nih beli di supermarket, ingin membeli sebuah barang. Nah, dia itu ingin membeli banyak barang. Nah, apa sih yang akan terjadi jika dia membeli banyak barang dengan total harga yang akan dia bayarkan untuk semua barang yang dia beli? Kayak gitu ya. Nah, yang kedua nih, kasus yang kedua, seseorang yang mengendarai mobil untuk menuju ke tempat kerjanya. Nah, dia itu menambah kecepatan karena dia sudah terlambat. Nah, dari kasus tersebut, apa sih yang akan terjadi jika dia menambah kecepatan dengan tempo waktu yang akan dia dapatkan jika dia mempercepat laju ke tempat kerja? Kayak gitu ya untuk kasus keduanya. Nah, Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep perbandingan senilai. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan senilai. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang berbalik nilai juga sama ya. Misal, peserta didik dapat memahami perbandingan berbalik nilai. Yang kelimanya juga peserta didik dapat menentukan perbandingan berbalik nilai. Yang keenamnya juga sama peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa sih gunanya kita belajar perbandingan materi hari ini, perbandingan senilai dan berbalik nilai? Nah, Ibu jelaskan sedikit. Nah, tanpa kita sadari perbandingan senilai dan berbalik nilai selalu hadir dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari membandingkan harga, menghitung bahan masakan, hingga mengatur waktu dan kecepatan. Dengan memahami kedua konsep ini, kita tidak hanya belajar matematika, tetapi juga melatih cara berpikir yang lebih logis, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian, perbandingan senilai membantu kita memahami situasi ketika nilai bertambah, nilai lainnya ikut bertambah. Sedangkan perbandingan berbalik nilai menunjukkan kondisi ketika satu nilai meningkat, maka nilai lainnya akan menurun. Dengan menguasai konsep ini membuat perhitungan menjadi lebih mudah dan membantu kita menjadi lebih percaya diri baik dalam menyelesaikan soal maupun dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus ada juga beberapa contoh dari perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja anak-anak? Semakin banyak yang membeli, kayak tadi contoh kasus pertama, semakin banyak yang membeli, semakin besar harga yang dibayarkan. Kemudian yang kedua apa?
Semakin cepat seseorang berkendara, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tujuan. Nah, yang keduanya itu apa? Jumlah semakin banyak orang yang mengerjakan sebuah tugas bersama, semakin cepat juga pekerjaan tersebut selesai. Oke ya. Selanjutnya, baik Ibu di sini punya video mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Diperhatikan ya, Hana? Iya, Bu. Tim markas impian kita akan berdiri di sini. Yes. Pasti keren banget. Untuk markas sebesar ini, kita butuh banyak bahan, terutama papan kayu. Satu papan 20.000. Kalau kita butuh 15 papan, berarti lihat deh, makin banyak papan yang kita beli, makin besar juga biayanya. Keduanya sama-sama naik. Oh, aku ngerti. Itu perbandingan sinyal kan? Jadi begini, makin banyak papan yang kita beli, maka biayanya juga makin besar. Ini dia contoh perbandingan senilai. Banget ya caranya. Kira-kira berapa lama ya ngecek semuanya sendirian? Kalau aku ngerjain sendiri ya, bisa-bisa 2 hari baru kelar. Tapi kalau kita kerja bareng, tunggu aku ngerti. Jadi makin banyak orang yang kerja, waktunya jadi makin sedikit, benar kan? Tepat sekali, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau makin banyak pekerja, berarti waktu yang dibutuhkan jadi makin sedikit. Dan satu naik, yang lain turun. Ini dia perbandingan berbalik nilai. Hebat, berkat kerjasama dan sedikit matematika, markas kita sebentar lagi selesai. Tim terbaik, Kiara, Jordan, dan Ray. Baik. Nah, oke, dari kasus pertama itu mengenai banyaknya apa? Kasus pertama? Papan. Banyaknya papan ya. Itu menurut kalian masuk ke perbandingan apa? Senilai. Kalau yang kedua? Berbalik nilai. Oke. Nah, menurut kalian kenapa sih kasus yang ke satu itu masuk ke perbandingan senilai? Oh, Boleh. kalau yang pertama itu karena banyaknya papan yang dibutuhkan, maka banyak juga total yang harus dibayarkan. Ya, benar. Nah, kalau yang kedua kayak gimana? Kenapa masuk perbandingan senilai? Boleh siapa? Resen aja. Menurut saya itu Boleh. yang kedua tadi semakin banyak pekerja, jadi pekerjaannya semakin singkat. Ya, benar ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu ada Ria, Ripa, Suci. Kemudian kelompok dua itu ada Seja, Atia, Penny. Kemudian kelompok tiganya ada Fitri, ada Nala dan Vina. Kemudian kelompok yang terakhir itu ada Ririn dan Dewi. Boleh berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok satu di sebelah sini, kelompok dua sebelah sini, kelompok tiga itu di belakang kelompok satu, kelompok empat di belakang kelompok dua. Anak-anak sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah,
Gimana, ada kelompok yang kesulitan tidak mengerjakan? Oke, boleh. Yang mau ditanyakan? Boleh, kenapa? Ibu izin bertanya, kenapa SPBU ini termasuk ke perbandingan semuanya? Oke, benar ya. Nah, ini tuh menanyakan harga berapa liter sih yang akan kamu dapatkan dari uang yang kamu punya. Misalkan nih, ibu kasih contoh lain dari ini. Misalkan kamu itu punya uang 10.000. Nah, 1 liter bensinnya itu 5.000. Berarti dari 10.000 itu bisa dapat berapa liter tuh? Menurut kalian? 2 liter. Ya, nah itu banyaknya liter yang kita miliki, liter yang mau kita dapatkan dari uang yang kita punya, itu kan artinya bertambah nih. Dari uang kita kan 10.000, terus kita tuh pengen pas nih berapa 10.000 bertambah. Tuh, paham? Oke. Baik, terima kasih. Ya. Oke, apakah ada kelompok lagi yang mau bertanya? Oke, boleh. Gimana? Ada kesulitan apa? Bagian yang ini yang nomor 3. Ini gimana caranya? Oh, nih untuk 1 kelinci itu kan membutuhkan 40 gram nih 1 kelinci. Nah, ini ada berapa kelincinya? 5. Nah, berarti kalian tuh tinggal mengkalikan 60 gram ini dengan 5 kelinci. Kayak gitu. Ini 300 gram ya. Ya, menurut kalian ini maksudnya perbandingan apa? Ya, benar gitu. Udah, apa ada lagi yang ditanya? Udah, oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi gak kelompok yang kebingungan atau sulit mengerjakan bahan ajaran LKPD? Ada Ibu. Boleh. Kenapa? Ini. Gimana? Ada kesulitan? Iya Bu, ini tuh kan di sini ada relawan 150 paket dalam 6 jam. Kemudian di sini ada tabelnya jumlah relawan sama waktu. Nah, yang diketahui itu cuma yang 6 relawan sama 6 itu tuh 6 jam. Kalau 6 relawan, dan cara menghitungnya ini kayak gimana ya Bu? Nah, ini tuh kan yang diketahui itu 6 itu dikali sama jumlah relawannya yang diketahui dikalikan dengan waktu jam yang sudah diketahui. Berapa ini? 6 kali 6? 36. Nah, setelah itu kalian tuh tinggal membagikan jumlah keseluruhan dengan banyaknya jumlah relawan yang belum diketahuinya kan waktu. Nah, itu paham? Paham Ibu, jadi contohnya kayak tadi kan udah yang dikalikan 36. Ya. 36 itu dibagi 4, dibagi 6, dibagi 8, dibagi 12 gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Apa ada yang mau ditanyakan? Udah cukup Bu, terima kasih. Oke. Gimana, ada lagi kelompok yang mau bertanya? Kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Oke. Gimana? Nah, itu buat yang aktivitas 5 itu kan soalnya itu udah diketahui ya 4 liter itu harganya 29,600. Terus yang ditanyakannya itu 25 liter. Jadi untuk penyelesaiannya itu dibagi dulu ya sudah di sini. Kemudian dikalikan Ya. jadi misalkan kayak gini kan yang ditanyakan itu misalkan kita dengan sama A. Jadi untuk mencapai itu sama dengan 25 liter per 4 dikalikan dengan 29,500. Ya, benar kayak gitu. Oke, ya benar. Ya, boleh lanjutin ya, benar. Makasih Bu. Oke anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan bahan ajar, boleh dilanjut ke LKPD ya. Iya Bu. Baik, karena supaya kalian makin paham nih, Ibu kasih beberapa contoh untuk perbandingan nilai dan berbalik nilai untuk lainnya ya. Nah, untuk kayak gini, kasus pertama nih, Ibu itu pengen membuat kue. Nah, 1 kuenya itu membutuhkan 1 kilo tepung terigu ya. Nah, terus Ibu itu pengen ngebuat lagi 1 lagi, jadi ada berapa?
2 20 ya. Nah, menurut kalian itu masuk ke perbandingan apa? Senilai. Kenapa? Karena jumlah kue bertambah, jumlah piring juga bertambah. Ya benar gitu ya, untuk perbandingan senilai. Nah, untuk kasus yang kedua, misalkan nih ibu berjalan dari gedung A ke gedung B. Nah, waktu tempuhnya itu 8 menit. Nah, misalkan ibu itu berlari dari gedung A ke gedung B. Nah, waktu tempuhnya itu akan berkurang. Itu maksudnya contoh perbandingan apa? Berbanding nilai. Ya. Oke. Nah, kalian mengerjakan bahan ajaran FKPD-nya boleh dilanjut ya anak-anak sampai selesai. Oke. Gimana, udah selesai anak-anak? Oke. Gimana anak-anak, udah selesai belum sekarang? Untuk mengajarkan bahan ajaran FKPD-nya? Sudah? Sudah anak-anak? Oke. Nah, setiap kelompok memberikan perwakilan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 akan menjelaskan bahan ajar. Nah, untuk kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan LKPD. Oke, boleh dimulai untuk presentasinya. Untuk kelompok pertama dipersilakan, boleh ke depan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Suci Sri Ramawati, perwakilan dari kelompok yang pertama akan menjelaskan tentang atau menyimpulkan dari bahan ajar yang kami diskusikan. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Sedangkan pengertian dari perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Seperti itu, Ibu. Oke, yang lainnya apakah ada jawaban yang berbeda? Oke. Boleh duduk kembali. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kelompok 2 boleh berpresentasi ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk perbandingan senilai itu salah satunya perbandingan antara jumlah barang dan harga barang, lalu perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan, yang ketiga perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan juga waktu tempuh. Nah, yang keempat perbandingan antara jumlah makanan dan juga jumlah orang yang menghabiskannya. Nah, lalu yang terakhir juga ada perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkannya. Nah, lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, salah satunya jarak tempuh dan waktu tempuh jika menempuh jarak yang sama. Lalu yang kedua itu banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan pakan ternak. Nah, jika disediakan pakan ternak dengan jumlah yang sama. Lalu yang ketiga itu terdapat banyak karyawan dan juga waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang terakhir banyak siswa dengan banyak permen yang diperoleh dari hasil pembelian. Baik, sekian dari hasil kelompok 2. Oke. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada contoh lain yang berbeda ataukah semuanya sama? Suci, ada yang berbeda apa? Tidak, Ibu, sama. Sama, oke.
saja untuk duduk kembali. Diberi tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan LHPD. Boleh untuk perwakilannya ke depan. Oke, saya di sini teman-teman izin mewakilkan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Nah, di sini kami mengerjakan dulu. Kita ingin mengetahui dulu bahwasanya banyak beras per paket itu berapa kilogram gitu. Di sini kita peroleh nilai keseluruhannya 90 kg per 150 paket dihasilkan, per kilogramnya itu 0,6. Nah, kemudian di sini juga ditanyakan beberapa paket itu ada 150, ada 200, 150 dan ada 300. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui banyak berasnya itu kita kalikan saja tadi per kilogramnya 0,6 dikali banyaknya paket menghasilkan 90. Kemudian seterusnya gitu ya, sama dikalikan dengan harga per kilogramnya seperti itu. Dan kita temukan di sini kita ada konsep perbandingan senilai. Dikarenakan banyaknya banyaknya paket, maka akan bertambah juga banyaknya kilogram beras seperti itu. Terima kasih. Baik anak-anak, apakah dari jawaban Nala ada yang kelompok lain ada yang berbeda? Apakah sama semua? Sama. Oke, baik. Oke, baik. Nala boleh duduk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Dan selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD hasil dari kelompok kami. Nah, ini dia soalnya. Jadi ada 150 paket yang dikemas dalam 6 jam oleh 6 orang. Maka untuk menentukan waktu mengemas
dari relawan yang ada adalah jadi waktunya 6 dikali 6 dibagi dengan jumlah relawan. 6 dikali 6 adalah 36. Maka untuk menghitung relawan 4 waktunya 36 dibagi 4. Untuk menghitung yang 8 36 dibagi 8. Untuk yang 12 36 dibagi 12. Ini menghasilkan 36 dibagi 4 jadi 9, 36 dibagi 8 jadi 4,5, dan 36 dibagi 12 itu jadi 3. Maka untuk 4 relawan maka waktu yang dibutuhkan adalah 9 jam. Untuk 6 relawan yang waktu yang dibutuhkan 6 jam. Dan untuk 8 relawan waktu yang dibutuhkan 4,5 jam. Untuk 12 relawan waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. Kemudian hubungan dari keduanya adalah termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai, karena semakin banyak relawan yang mengerjakannya maka waktunya semakin sedikit. Terima kasih. Oke, bagaimana anak-anak untuk hasil jawaban kelompok 4? Didin, apakah ada yang berbeda atau sama? Sama. Boleh Didin duduk ke tempatnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, tadi kita telah melakukan presentasi. Untuk setiap kelompoknya sudah berpresentasi kan? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu ada games buat kalian. Nah, kalian bisa buka ya bahan ajarin. Buka bahan ajarnya. Di tabel ini kita pilih halaman utama. Kemudian pilih games ya. Kemudian tekan gambar gamesnya. Nah, sudah Ibu buka ya sebelumnya. Nah, di sini kalian harus berlomba untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi. Untuk kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi, dia akan menang pada games kali ini. Oke. Nah, di games ini kita bisa pilih untuk permainan acak, untuk menjodohkan jawaban yang benar. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Yang mau menjodohkan apa yang acak? Menjodohkan. Nah, boleh ya? Setiap kelompoknya harus cepat-cepat untuk menjawab soal dengan jawaban yang benar. Menjodohkan soal dengan jawaban yang benar ya. Oke, kita mulai siap? Siap. Untuk soalnya ini ya. Nah, boleh. Untuk soal pertama, siapa? Coba diskusikan dulu, nanti ajukan tangan. Untuk soal pertama itu jawaban yang benar yang mana? Boleh? Boleh? Yang mana kelompok 4? Kelompok yang 1 jawabannya 60. Benar gak ya? 60. Oke. Selanjutnya Ini Bu kelompok 3 kurva bentuk pada dengan senilai. yang mana nih kelompok ini? Yang itu ya. Ini? Ya. Di sini? Ke ini ke yang di bawah. Yang ini? Ini yang terakhir. Ini. Oke. Selanjutnya Bu. Ada yang saringan ke sebelah kanan diisi dengan bertambah. Bertambah. Oke. Aduh. Bentar ya. Oke. Yang di bawahnya yuk. Yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Jangan yang lain Bu. Itunya ini.
dan kalian, dan juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah berani berpendapat dan juga berpresentasi ke depan. Nah, Ibu memberikan inti pembelajaran hari ini agar meluruskan pemahaman kalian untuk perbandingan senilai itu. Jika kita bisa dua variabel, nah bila salah satu variabel bertambah, maka yang lainnya ikut bertambah. Untuk perbandingan berbalik nilai, bila salah satu variabelnya bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian ada tugas di rumah. Untuk tugasnya, temukan dua situasi di rumah atau lingkungan yang menunjukkan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian dilaksanakan kenapa ini termasuk perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian berikan contoh matematikanya. Seperti itu. Tuliskan pada kertas satu lembar. Tugas akan dikumpulkan pada minggu depannya. Oke, gitu ya. Jangan lupa. Oke, untuk hasil bahan ajaran KPB-nya dikumpulkan ya. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi hari ini, kita akan mengerjakan tes evaluasi anak-anak. Nah, untuk tes evaluasi bisa kalian buka kembali di bahan ajarnya. Kemudian kita tekan evaluasinya. Nah, ada 4 soal ya untuk pengerjaannya. Hasil kerja karyanya dituliskan pada HVS yang dibagikan ya.
Baik, apakah semuanya sudah mengisi? Ya. Oke, baik. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan pembelajaran dan mohon maaf atas kesalahan tutur kata ibu atau ada perkataan ibu yang salah. Kepada ketua kelas boleh ditutup pembelajaran hari